Oke teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Nah, untuk pertama ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton satu dulu ya. Nah, untuk hukum Newton pertama, dia mempunyai bunyi, yaitu jika resultan pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Berdasarkan hukum ini, kita dapat memahami bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, jadi benda yang diam itu akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton satu ini itu bisa disebut juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, untuk contoh penerapan hukum Newton satu ini ialah kalau misalkan kita mengamati kita itu ada di dalam kendaraan yang sedang bergerak. Contohnya kita lagi di dalam mobil gitu. Kemudian mobil tersebut direm secara mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Contoh tersebut yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Nah, untuk contoh lain yaitu apabila kita sedang duduk dalam kendaraan yang sedang diam, kemudian bergerak secara mendadak, maka badan kita akan tersentak ke belakang. Nah, kalau yang itu dimaksudkan dengan kecenderungan untuk tetap diam. Nah, contoh-contoh tadi ini merupakan peristiwa kelembaman atau inersia. Jadi sifat kelembaman suatu benda itu ditentukan oleh massa benda tersebut. Makin besar massa benda, maka kelembamannya akan semakin besar. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 2 ini berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatannya itu sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, berdasarkan hukum Newton ini, kita bisa memahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya kalau diberikan gaya total yang arahannya sama dengan arah gerak benda. Tapi nih, jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan, yaitu berlawanan dengan arah gerak benda ya, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda atau bahkan menghentikannya. Karena perubahan kelajuan atau kecepatan itu merupakan percepatan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya total yang diberikan pada benda dapat menyebabkan percepatan. Nah, ini saya memberikan contoh dari hukum Newton kedua. Kita bisa lihat contoh penerapannya itu kalau kita amati, kalau kita sedang menendang bola nih, artinya kita ini memberikan gaya kepada bola tersebut kan. Nah, bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Hukum Newton 2 ini dinotasikan dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang dimana sigma F itu artinya sigma F itu lambang untuk gaya total yang bekerja pada benda. Satuannya Newton ya. Lalu M, massa benda satuannya itu kilogram. Dan A itu percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 ini berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Saya memberikan contoh penerapannya, yaitu kalau misalkan kita memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita yang dengan lebih besar, yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Nah, ini ilustrasinya ya. Untuk hukum Newton ketiga ini dinotasikan dengan rumus yaitu F1 sama dengan min F2 atau F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi kalau kalau misalkan biasanya kita hafalin itu ada aksi, ada reaksi gitu kan. Nah, di mana F1-nya ini gaya yang diberikan pada benda 2. Jadi gaya yang kedua itu satuannya Newton. Nah, F2-nya itu gaya yang diterima kembali pada benda 1, yaitu satuannya Newton juga. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila belum ada yang dimengerti, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.